فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ada yang mau setoran matannya? Enggak ada. Usahakan tiap hari, tiap pertemuan itu ada nambahnya ya. Pertemuannya juga cuma 2 kali dalam sepekan. Walaupun sedikit demi sedikit, nanti mana tahu selesai kitabnya sudah pernah semuanya dihafal. Walaupun mungkin enggak bisa dari pertama sampai terakhir, tapi paling minimalnya semuanya pernah dihafal gitu ya. Nah. Paling 1 baris juga kadang 1 pertemuan tidak selesai, paling 2 cuman ya. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masih membahas tentang sifat kalam, sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita baca ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala, wa annal Qur'ana kalamullah, dan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Nah, dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah, bukan kalamnya Muhammad, bukan pula kalamnya Jibril, bukan kalamnya Muhammad, bukan pula kalam Jibril. Karena rumusnya kalam itu ucapan, pembicaraan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya, kepada yang pertama kali mengucapkannya. Nah, bukan kepada yang menyampaikan ucapan itu, bukan disandarkan kepada yang menyampaikan ucapan itu. Adapun Jibril, Muhammad itu hanya sekedar menyampaikan perkataan Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak layak dikatakan Quran itu ucapannya Muhammad atau ucapannya Jibril. Mafhum? Nah. Selesai poin ke 40-an itu selesai enggak? Enggak. Sampai Lauhul Mahfudz sudah selesai. Sampai mana terakhirnya? Hah? Masa enggak taklim? Kemarin taklim kan, Abdurrahman? Taklim enggak di sini? Hah? Hari Sabtu. Yang ada surat taklim apa? Oh, hari malam Jumat ya. Nah, itu kesimpulannya yang tadi kita sebutkan, bahwasanya ucapan itu disandarkan kepada yang pertama kali mengucapkannya. Dan Jibril itu mengambilnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari Lauhul Mahfudz. Jibril itu mengambilnya, menerimanya dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia mengambilnya dari Lauhul Mahfudz. Itu kesimpulannya. Kita baca yang paragraf barunya di situ. Qala rahimahullahu ta'ala, faman qala inna Jibrila akhazahu minal lauhil mahfud. Dapat? Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Jibril mengambil Quran itu dari lauhul mahfud. Aw innallaha khalaqahu fi syai'in wa akhazahu Jibril min dzalika syai'. Atau dia mengatakan bahwasanya Allah menciptakan Al-Quran pada sesuatu, kemudian Jibril mengambilnya dari sesuatu tersebut. Waalaikumsalam. Fahuwa kafirun billahi azza wa jalla kufran mukhrijan minal millah. Maka dia kafir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kekufuran yang mengeluarkan dari agama. Barang siapa yang mengatakan bahwasanya Jibril mengambilnya dari Lauhul Mahfudz, kafir. Atau barang siapa yang mengatakan Allah itu sebenarnya menciptakannya pada sesuatu, kemudian Jibril mengambilnya dari sesuatu itu, maka ini juga kafir yang mengatakannya. Keluar dari Islam. Kama taquluhul Jahmiyatu wal Mu'tazilatu wa man naha nahwahum. Sebagaimana yang dikatakan oleh Jahmiyah dan Mu'tazilah dan orang-orang yang menempuh arah mereka. Fahuwa kalamullah hurufuhu wa ma'ani. Sehingga Al-Quran itu adalah perkataan Allah, hurufnya dan maknanya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Hurufnya dan juga maknanya semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Takallamallahu bihi kaifa syaa. Allah Subhanahu wa taala berbicara dengannya sesukanya Allah Subhanahu wa taala. Fanahnu nasifullaha bi annahu yatakallam. Maka kita mensifati Allah bahwasanya dia berbicara.
Wal kalamu min sifatihil fi'liyah, dan berbicara termasuk dari sifat Allah yang fi'liyah. Apa sifat fi'liyah, Ali? Sifat yang tidak, sifat yang terkait dengan kehendak, sifat yang tidak terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah mau berbicara baru Allah keluarkan. Iya. Dan juga bisa dikatakan sifat kalam ini sifat apa kemarin? Sifat dzatiyah, bisa? Bisa. Karena ketika Allah tidak mengeluarkan perkataan sekalipun, Allah tetap punya sifat berbicara. Tetap. Tidak dikatakan Allah bisu ketika tidak ada perkataan yang keluar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi sifat kalam ini punya dua sudut pandang. Ya, dilihat dari sisi sifat tersebut tidak pernah hilang dari Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan sifat kalam itu sifat dzatiyah. Sifat yang terus-menerus ada pada Allah Subhanahu wa taala. Dilihat dari objek perkataan yang keluar, maka sifat kalam dikatakan sifat apa? Fi'liyah. Karena Allah baru berbicara ketika Allah mau. Paham ya? Dilihat dari asal sifatnya zatiyah. Dilihat dari objek perkataan yang keluar, sifat ini adalah sifat fi'liyah. Paham ya? Ini sudah lewat dalam Al-Qawaid Al-Muslah. Wal kaifiyatul lati takallama biha naqulu Allahu a'lamu biha. Dan tata cara yang Allah berbicara dengannya, kita katakan Allah yang lebih tahu. Kita nggak tahu caranya Allah berbicara. Yang penting kita yakin Allah apa ini? Berbicara. Bagaimana bicaranya? Allahu a'lam. Gitu. Hakadha hadhihi kasairi sifatihi. Ini sama seperti dengan sifat-sifat yang lainnya. Sifat mendengar, sifat melihat. Sama semuanya. Bahwasanya kita tidak tahu bagaimana kaifiyahnya, tata caranya dan bentuknya. Nu'minu biha wala na'lamu kaifiyataha. Kita imani dan kita tidak tahu bagaimana tata caranya dan bentuknya. Nah, jadi ada tata caranya. Bentuknya ada. Ada. Hanya saja tidak kita ketahui gitu. Ini anak tekankan karena nanti kita akan bahas yang setelahnya dari ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan bila kaifiyah. Imam Tahawi mengatakan tanpa apa ini? Tanpa kaifiyah, tanpa tata cara, tanpa bentuk. Enggak, ada tata caranya. Loh, ada tata caranya berbicara Allah? Ada, hanya saja makhluk tidak ada yang tahu bagaimana tata cara berbicaranya. Bagaimana gaya berbicaranya nggak ada yang tahu. Sama seperti sifat turun bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah turun. Kita tahu maknanya nuzul? Tahu. Tapi bagaimana turunnya? Kita tidak tahu. Kita tetapkan untuk Allah istiwa. Kita tahu maknanya istiwa? Tahu. Tapi tahu bagaimananya? Tapi ada tata caranya? Ada. Yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Makhluk tidak tahu. Begitu pula dengan sifat apa sekarang? Berbicara. Ada kaifiyahnya? Ada. Tapi kita tidak mengetahuinya. Sehingga ini kritikan untuk ucapan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala bila kaifiyah. Nah, ada kaifiyahnya, hanya saja mungkin beliau memaksudkan tata caranya tidak kita ketahui. Paham ya? Kalau dibawa kepada pengertian yang bagus, ya bahwasanya bila kaifiyah ini maksudnya bila kaifiyatin na'rifuha, tanpa tata cara, tanpa bentuk yang kita ketahui. Bukan nggak ada apanya? Kaifiyahnya, paham ya? Nah, makanya ditegaskan oleh beliau rahimahullahu taala oleh Syekh Fauzan, wal kaifiyah allati takallama biha naqulu Allahu a'lam. Kaifiyahnya bagaimana berbicaranya Allah, kita katakan Allahu a'lam. Allah yang lebih tahu dengannya. Wa hadhihi kasairi sifatihi nu'minu biha wala na'lamu kaifiyataha. Fal makna ma'rufun. Maka maknanya ma'ruf, diketahui. Wa ammal kaifiyah, makna takallam jelas. Ya takallam apa artinya? Berbicara, jelas maknanya? Jelas. Sama seperti mobil. Kalau Anda bilang ke kalian, di sana ada kecelakaan mobil. Kalian paham artinya mobil? Paham. Tapi kalian tahu bentuk mobil yang mengalami kecelakaan? Masuk? Masuk. Nggak masuk? Masuk ya? Anda bilang ada kereta di sana. Rombongan 1000 kereta. Lagi pawai. Paham kalian artinya kereta? Paham. Tapi kalian tahu bentuk yang sekarang lagi konvoi itu bentuknya keretanya gimana? Nggak tahu. Paham maksudnya ya? Nah, itu padahal yang udah sering kita apa ini? Lihat, yang udah kita lihat banyak contohnya itu. Lah bagaimana lagi dengan sifatnya siapa ini?
Allah Subhanahu wa taala yang kita nggak pernah melihat yang semisalnya. Kalau kereta dibilang mungkin kalian banyak melihat kereta yang lain. Mobil juga kalian sering apa ini? Lihat itu saja pun ketika Anda beritahu kalian tahu maknanya tapi nggak tahu apanya? Kaifiyahnya. Iya kan? Gitu. Wa amal kaifiyah fahiya majhulatun lana. Adapun tata caranya maka dia majhulah. Apa majhul? Tidak diketahui. Nggak ada ilmunya kita tentang kaifiyahnya. Tapi ada kaifiyahnya? Ya jelas ada kaifiyahnya. Yang tahu cuman Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Matan yang berikutnya. Qala al-Imam Tahawi rahimahullahu taala minhu bada bila kaifiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya. Minhu bada bila kaifiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya. Dari Allah berasal, bermula, bada, maksudnya bada'a. Bada maknanya dengan bada'a, mulai. Bermulanya pangkalnya dari Allah. Pangkalnya apa ini? Pangkalnya Al-Quran. Bada maksudnya kembali kepada Al-Quran domirnya. Minhu, hunya kembali kepada Allah. Minhu ay minallah, dari Allah. Al-Quran itu berasal. Gitu. Pangkalnya yang muncul pertama kali dari Allah, baru ke Jibril, baru ke siapa? Baru ke Muhammad, dari Muhammad ke siapa? Ke umat. Paham alurnya? Gitu. Minhu bada bila kaifiyatin, tanpa tata cara, tanpa bentuk. Kalau mau dibawa kemana yang bagus bagaimana tadi? Tanpa kaifiyah yang kita ketahui gitu. Qaulan, secara ucapan yang pangkal pertama kalinya mengeluarkan ucapan dengan Al-Quran itu adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalahu ala rasulihi wahya. Allah turunkan kepada rasulnya dalam bentuk apa? Wahyu. Yang pertama kali mengucapkannya siapa? Allah. Sampai kepada rasul dalam bentuk apa ini? Wahyu. Ini keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah terkait dengan Al-Quran. Ai, qala Syekh Fauzan hafizahullahu taala, ai maknanya annal Qur'ana nazala minallah, bahwasanya Al-Qur'an itu turun dari Allah. Takallamallahu bihi wa anzalahu, Allah berbicara dengannya dan Allah yang menurunkannya. Lam yanzil min ghairihi, dia tidak turun dari selain Allah. Walam yabda min ghairihi, dan tidak bermula dari selain Allah. Laisa kama yaqulun, tidak seperti yang mereka katakan ahlul bid'ah. Innahu bada'a min Jibril, bahwasanya permulaannya adalah dari siapa? Jibril. Au minal lauh, atau dari lauh. Apa maksudnya lauh? Lauhul mahfud. Nah, ya Jibril ngambil dari lauhul mahfud. Dari pangkalnya dari mana? Dari lauh, tidak pula dari lauh. Ai lauhul mahfud. Au minal hawa, atau dari mana? Dari udara. Allah ciptakan di udara kemudian dicomot oleh siapa ini? Jibril. Tidak juga seperti itu. Innama bidayatuhu minallah, hanyalah pangkalnya, permulaannya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Wasami'ahu Jibril, didengar oleh siapa? Jibril. Wa ballaghahu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam wahyan, kemudian disampaikan oleh Jibril kepada Nabi dalam bentuk wahyu. Wan Nabi alaihi salatu wassalam ballaghahu linnas, sementara Nabi menyampaikannya kepada siapa? Manusia. Jadi itu peta alurnya Al-Qur'an. Mulai dari pangkalnya siapa? Allah. Didengar oleh siapa? Jibril. Jibril menyampaikan dalam bentuk apa? Wahyu kepada Muhammad. Muhammad mengajarkannya, menyampaikannya kepada siapa? Manusia. Itu alurnya. Pembahasan ini, Ikhwan, ini salah satu pembahasan paling sengit dalam permasalahan akidah. Tentang penetapan sifat apa ini? Berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan khilafnya sudah dimulai sangat lama, mulai dari zamannya Imam Ahmad rahimahullah, bahkan di sana ditekankan keyakinan bahwasanya Al-Qur'an adalah apa? Makhluk, yang sampai dengan saat itu Imam Ahmad dan juga para ulama yang di atas al-haq diuji dan difitnah oleh para penguasa saat itu. Nah, dan ini sampai sekarang, termasuk khilafnya Ahlus Sunnah dengan orang-orang Asy'ariyah, juga termasuk dalam masalah apa ini? Kalam. Jadi jangan tertipu. Ketika mereka menetapkan sifat apa ini? Kalam bagi Allah Subhanahu wa taala, maka cara menetapkan sifat kalam Ahlus Sunnah berbeda dengan penetapan kalam di sisi siapa? Asy'ariyah. Mereka menetapkan sifat kalam?
Iya, satu dari 7 sifat yang mereka tetapkan adalah sifat apa ini? Sifat kalam. Kita juga dari kecil belajar akidah Asy'ariyah diajarkan sifat apa ini? Kalam. Tapi kalam Allah bagi mereka, Al-Quran di sisi mereka adalah kalam apa? Nafsani. Ucapan apa ini? Dalam hati, dalam diri. Kemudian diinterpretasikan, dibentukkan, diwujudkan, ditafsirkan sendiri oleh siapa ini? Jibril, barulah disampaikan kepada siapa? Jadi Allah bicaranya nggak ada suaranya, nggak ada hurufnya. Allah berbicara, iya, tapi berbicara dalam apa? Dalam jiwa Allah saja. Kemudian diwujudkanlah dalam bentuk kata-kata oleh siapa? Jibril. Jadi jangan terkecoh. Walaupun orang-orang Asy'ariyah menetapkan bahwasanya sifat apa ini? Berbicara bagi Allah, bagi mereka kalamnya Allah adalah kalam apa? Nafsani, nafs. Siapa apa? Dalam hati kalau bahasa kita, dalam jiwa. Gitu. Nggak ada suaranya, Jibril nggak mendengar. Makanya pangkalnya kata mereka dari siapa? Dari Jibril sampai ke Muhammad terus. Paham ya? Nah, jadi jangan tertipu. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan seperti di sini, minhu bada. Bermulanya dari siapa? Dari Allah. Secara apa? Qaulan. Yang namanya qaul ada suaranya? Ada suaranya. Kalau dalam hati nggak dibilang apa? Qaul. Makanya ucapan-ucapan kul itu surah apa? Ada suaranya? Ada. Paham ya? Gitu. Innahu walau kana hadzal Qur'an min kalamil bashar lastata'a ahadun minan nas an ya'tiya bi suratin min mislihi. Seandainya, ini dalil logika yang menunjukkan Quran tidak mungkin ucapannya manusia. Seandainya Quran ini adalah ucapannya manusia, maka niscaya salah seorang dari manusia akan mampu, lastata'a, pasti akan mampu untuk mendatangkan satu surat saja yang semisalnya. Kenapa? Sama manusia kok. Sama makan nasi kok. Ya harusnya bisa juga lah bikin. Apa yang dibikin oleh manusia yang lain? Gak ada keistimewaannya. Nah, falamma ajazu an dzalika dalla ala annahu min kalamillahi azza wajal. Ketika mereka tidak mampu mendatangkan satu surat pun yang semisalnya, maka itu menunjukkan Quran adalah kalamnya Allah. Kalau kalamnya manusia, misalnya mereka bisa bikin yang semisalnya. Bisa, orang buatan manusia kok, apa payahnya? Gitu. Allah Ta'ala. Apalagi mereka, ya orang-orang Arab saat itu terkenal dengan apanya? Kemampuan bahasanya. Mereka para penyair, mereka para pujangga, mereka ahli sastra. Kata-kata itu makanan sehari-hari mereka. Mereka nggak level berbicaranya sudah lebih tinggi daripada kayak gini. Nah, Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 23, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina." Jika kalian ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, fa'tu bi suratim mim mislihi. Coba datangkan satu surat saja yang semisalnya. Kalau kalian ragu ini ucapannya Allah, kalian bilang ini ucapannya manusia, coba kalian bikin satu apa kata Allah? Satu surat saja yang semisal dengan itu. Keindahan gaya bahasanya dan seterusnya. Wada'u syuhada'akum. Ajak pembantu-pembantu kalian. Syuhada yang membantu kalian. Min dunillah in kuntum shadiqin. Dari selain Allah jika kalian memang jujur. Jujur dalam pengakuan kalian bahwasanya Quran adalah buatan siapa ini? Buatan manusia. Buatannya Muhammad. Muhammad manusia. Apalagi dia tidak terkenal bisa baca dan tulis. Masa yang nggak bisa baca tulis bisa bikin Al-Quran, sementara kalian yang pakar-pakarnya bahasa malah nggak bisa. Nggak masuk secara apa ini? Logika. Nah, wa qala subhanahu wa ta'ala, dan Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengatakan, am yaqulu naftarah, apakah mereka mengatakan iftarah? Muhammad yang mengada-adakan itu. Muhammad yang buat apa? Al-Quran, iftarah. Qul fa'tu bi asyri suwarim mislihi muftarayatin. Maka katakan wahai Nabi, tantang mereka, datangkan 10 surat yang semisalnya. 10 surat, sementara Al-Quran 114 surat. Cuman 10 saja disuruh datangkan. Yang semisal itu kalian buat, muftarayat yang dibuat. Tadi iftara kan? Muftarayat yang dibuat. Coba datangkan 10. Ini awalnya 10. Baru kemudian ketika tidak disanggupi oleh mereka turun ke Al-Baqarah tadi berapa? 1. Paham ya urutannya ya? Nah, tantangan itu dimulai dari yang paling tinggi. Kalau tidak sanggup baru
turunkan. Jadi kalau nengok urutannya, logikanya itu nggak mungkin tantangan 10 dulu, baru tantangan 1 dulu, baru muncul tantangan berapa? 10. Kalau 1 udah nggak sanggup, nggak mungkin lagi ditantang berapa? Masuk nih akalnya. Gitu. Jadi urutannya mana dulu nih tantangannya? Tantangan 10. Ketika mereka nggak sanggup, diturunkan oleh Allah jadi berapa? Fa'tu bisurah. Nah. Fa'ajazahumullahu bidzalik. Maka Allah melemahkan dan tidak mampukan mereka untuk itu. Ma'annahum arabun fusoha. Padahal mereka adalah orang-orang Arab yang fasih berbicara. Wal Quran bilughatil Arab. Dan Qurannya sendiri dengan bahasa mereka. Dengan bahasa Arab. Jadi apa susahnya bagi mereka? Mereka bicara dengan bahasa Arab. Qurannya juga dengan bahasa Arab. Dan mereka pakarnya bahasa Arab. Sementara Muhammad yang mereka tuduh nulis Al-Quran, bikin Al-Quran, malah orang yang nggak bisa baca dan tulis. Nah, wabil hurufil lati yatakallamuna biha, dengan menggunakan huruf-huruf yang mereka pakai untuk berbicara. Hurufnya sama. Sama. Kaidah-kaidah nahunya dari mereka sama. Sama, nggak ada bedanya. Wahum yahrisuna ala mu'anadatir Rasul alaihi salatu wassalam. Dan mereka semangat untuk menentang Rasul. Ini tambahan. Yang menunjukkan bahwasanya Quran itu betul-betul dari Allah. Ditambah lagi mereka adalah orang-orang yang semangat untuk menyelisih dan menentang siapa ini? Rasul. Harusnya motivasi untuk menghasilkan yang semisal dan memenuhi tantangan makin apa ini? Makin besar. Kalau mereka selama ini mencocoki Rasul, iya ada kesungkanan. Iyalah, nanti terbongkar pula Muhammad, jadi malu dia. Iya kan? Artinya ini tambahan motivasi seharusnya untuk mereka mengiyakan tantangannya siapa ini? Tantangan Allah. Paham yang ditambahkan ini? Wahum yahrisuna ala mu'anadatir Rasul. Mereka itu musuhnya Rasul. Ketika dapat tantangan ini harusnya mereka semakin semangat tidak? Semakin semangat untuk membuktikan kedustaannya siapa ini? Muhammad. Kalau mereka berhasil berarti terbukti. Quran buatan siapa ini? Kami pun juga apa ini? Bahkan bikin yang lebih apa ini? Hebat. Makin terkalahkan Muhammad? Harusnya iya. Karena mereka adalah orang yang semangat untuk memusuhi siapa? Rasul. Walau kana bistita'atihim an yu'aridu hadzal Qur'an, seandainya dalam kemampuan mereka untuk menentang Al-Qur'an ini, lamadakharu us'an fi dzalik. Niscaya mereka tidak akan menyimpan-nyimpan usaha mereka untuk hal itu. Pasti akan mereka kerahkan semua apanya? Kemampuannya. Kenapa? Orang itu siapanya? Muhammad, musuhnya. Kalau kawannya iya, nggak mungkin mereka keluarkan semuanya. Takutlah, nggak enak kita nanti sama dia. Ini nggak enak kok. Justru secara motivasi harusnya mereka semakin semangat untuk mengalahkan siapa ini? Muhammad. Gitu. Walamma ajazu an dzalika dalla ala annahu kalamullah. Ketika mereka tidak mampu untuk memenuhi tantangan itu semuanya, maka ini menunjukkan memang Al-Quran itu adalah perkataannya Allah. Alladzi la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi, yang tidak didatangi oleh kebatilan dari arah depannya, tidak pula dari arah belakangnya. Selesai kita dari ucapan Al-Imam At-Tahawi, minhu bada bila kaifiyatin qawla wa anzalahu ala rasulihi wahya. Qala Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqo, dan kaum mukminin membenarkan, mempercayainya hal itu dengan sebenar-benarnya. Qala Syekh Fauzan hafizahullah, fal mu'minuna billahi wa rasulihi, maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yusaddiquna, mereka membenarkan, bi annal Qur'ana kalamullah, bahwasanya Al-Qur'an itu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, wa anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam innama huwa muballighun anillah, dan bahwasanya Muhammad adalah sekedar penyampai dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dia yang buat, bukan dia yang berbicara dengan Al-Qur'an itu. Amma qaulullahi azza wa Jalla. Sekarang muncul syubhat. Bagaimana dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir? Innahu laqaulu rasulin karim. Nah, itu katanya Quran ucapannya siapa? Utusan yang mulia. Bukan perkataan siapa? Allah. Zi quwwatin 'inda dzil arsy makin. Utusan yang punya kekuatan di sisi pemilik arsy yang kokoh, yang kuat.
Siapa ini yang dimaksud berarti utusannya? Utusan yang dimaksud siapa? Jibril. Zikuwatin indazil arsy. Makin yang punya kekuatan, kekokohan kedudukan di sisi pemilik arsy. Itu siapa berarti? Jibril. Lah ini sandarkan pada Jibril. Fal muradu bi isnadihi ila Jibril. Maka yang dimaksud dengan penyandaran Al-Quran kepada Jibril, huwa min babit tabligh. Itu adalah dalam rangka penyampaian. Dari sisi penyampaiannya. Li'annahu la yumkin an yakunal Qur'an min kalamillah wa min kalami Jibril. Karena nggak mungkin sekaligus Al-Quran itu dikatakan dari ucapannya Allah, sekaligus dari ucapannya siapa? Jibril. Mana mungkin dua-duanya, orang isinya sama. Jelas yang satu sebagai apa ini? Penyampai. Siapa itu? Jibril. Nggak mungkin dikatakan, ini ucapan Allah sekaligus ucapannya Jibril. Al-kalamu la yakunu illa min wahidin. Yang namanya ucapan itu tidaklah terjadi kecuali dari berapa? Satu. Gitu. Fala yumkin wasfu bi annahu kalamu aktsar min wahidin. Maka tidak mungkin disifati ucapan itu lebih dari satu orang. Yang mengucapkan jelas berapa? Satu. Ketika kita membaca sekarang Undang-Undang Dasar, semuanya ucapan orang Indonesia itu? Enggak, itu ucapan orang yang pertama kali apa ini? Mengatakan. Yang lain hanya sekedar apa ini? Ngikut penyampaiannya gitu. Tidak mungkin disifati bahwasanya itu adalah perkataan lebih dari satu orang. Wa nisbatuhu ilallahi haqiqatan. Maka penyandaran ucapan itu kepada Allah adalah secara hakiki. Wa amma nisbatuhu li Jibril famin babit tabligh. Dan penyandarannya kepada Jibril sebagai apa ini? Penyampaian saja. Wa fil ayatil ukhra. Di dalam ayat yang lain, innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Itu ucapan Rasul yang mulia. Siapa di sini sekarang? Muhammad. Bukan ucapan penyair. Sungguh sedikit kalian mau beriman. Yakni Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam. Yang mereka tuduhkan, yang dimaksud dalam ayat ini siapa ini? Muhammad. Fal idhafatu ilaihi sama juga idhafatu tabligh. Penyandaran ucapan kepada Muhammad adalah sebagai apa ini? Penyampaian saja. Waqad adhafahu subhanahu taratan ila nafsi, wa taratan ila Jibril, wa taratan ila Muhammad, wal kalamul wahid. Terkadang Allah menyandarkannya kepada siapa? Kepada dirinya. Terkadang Allah menyandarkannya kepada siapa? Jibril. Terkadang Allah menyandarkannya kepada Muhammad. Padahal ucapannya sama. Apa bentuknya? Ucapannya sama semua. Yang disandarkan kepada Allah itu juga yang disandarkan kepada Jibril. Yang disandarkan kepada Jibril itu juga yang disandarkan kepada Muhammad. Apa bentuknya? Quran kan. Semua konteksnya kan sama, cerita tentang Al-Quran. Mana mungkin disandarkan kepada ketiga-tiganya. Orang perkataannya berapa? Satu. Kalau Ana bilang A, Satria bilang B, Ali bilang C, mungkin. Itu ucapan mereka bertiga. Bisa. Ucapannya apa? Beda-beda. Ana ngomong A, Satria bilang B, Ali bilang C. Bisa dibilang itu ucapan kami bertiga? A, B, C itu ucapan mereka bertiga. Bisa. Kenapa? Ucapannya apa isinya? Beda-beda. Tapi kalau Anda bilang A, Satria kemudian bilang juga A, Ali juga bilang A. Ucapan kami bertiga itu. Ucapannya sama. Enggak. Kenapa? Isinya apa? Sama. Yang pertama kali mengucapkan siapa? An. Kemudian Satria sebagai apa ini? Penyampai. Ali juga sebagai apa? Penyampai. Orang isi ucapannya berapa? Satu. Paham ya maksudnya ya? Nah, jadi ketika Allah mengatakan, ini ucapanku. Kemudian di ayat yang lain Allah bilang, ini ucapannya Jibril. Di ayat yang lain, ini ucapannya Muhammad. Isinya sama. Kan semua konteksnya cerita tentang apa ini? Al-Quran. Sehingga nggak mungkin disandarkan kepada ketiga-tiganya. Gitu. Amma nisbatuhu li Jibril famin babit tabligh wa fil ayatil ukhra innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun yakni Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fal idafatu ilaihi idafatu tabligh wa qad adafahu subhanahu taratan ila nafsi wa taratan ila Jibril wa taratan ila Muhammad wal kalamu wahid. Dan ucapan yang sama, wahid itu artinya sama, ucapan yang satu, ucapan yang sama, la yumkin an yatakallama bihi aksar min wahidin. Tidak mungkin berbicara dengannya lebih dari satu orang. Fatakunu idafatuhu ilallah idafah ibtida.
Sehingga penyandaran Quran kepada Allah termasuk penyandaran permulaan. Permulaannya dari siapa tadi? Dari Allah. Wa huwa kalamuhu, dan itu adalah ucapan Allah. Kenapa? Kalam secara hakiki disandarkan kepada yang pertama kali apa ini? Mengucapkannya. Wa idafatu ila Jibril wa Muhammadin idafatu tabligh, dan penyandarannya kepada Jibril dan Muhammad adalah penyandaran sebagai apa ini? Penyampai saja. Nah, qala rahimahullahu taala. Jam berapa Isya'nya? Kurang 2 menit. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, adapun yang setelahnya ini agak berat karena kita akan membahas tentang majaz. Nah, apakah di Al-Qur'an itu ada majaz ataukah tidak? Ini pembahasan lain ya yang membutuhkan fokus dan konsentrasi ya, sampai-sampai Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala punya kitab khusus di sini dalam membantah bahwasanya tidak ada di dalam Al-Qur'an itu apa ini? Majaz. Nah, dan pembahasannya panjang ya. Pembahasan masalah kalam ini harus agak serius ya, karena harus kita ngelatih otak kita untuk konsentrasi dan memilah-milih ya. Nah, antara perkataan-perkataan para ulama tersebut dan mengambil kesimpulan yang benar darinya. Nah, sehingga ini selesai dari ucapan Imam At-Tahawi. Ya. Kalau nggak bisa ngejar, ya, ya, mulai saja dari beriman kepada Muhammad itu kemarin, ya. Mulai dari ucapan Al-Imam At-Tahawi, mana? Wa anna Muhammadan abduhul mustafa wa nabiyuhul mujtaba wa rasuluhu. Loh, kok nggak ada sambungannya? Hah? Kok nggak ada sambungannya ini? Wa rasuluhu? Hah? Murtadha. Nah, kok nggak ada sih? Kalau nggak bisa juga mundur lagi, cuman bahas yang Al-Quran saja. Kalau bisa jangan, topiknya itu jangan dipecah gitu. Dari Al-Quran saja. Mulai dari mana Al-Quran? Dari ucapan wa annal Qur'ana kalamullah minhu bada bila kaifiyatin qawla anzalahu ala rasulihi wahya gitu. Wa saddaqahul mu'minuna ala dzalika haqqan. 3 sudah tentang Al-Qur'an dan tentang sifat berbicara bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lamu bissawab. Adapun lanjutan perkataan Imam At-Tahawi rahimahullahu taala tentang hakikat dan majaz, insyaallah taala akan kita baca pada pertemuan yang berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.